Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhaimin Kahfi atau kalian bisa memanggil saya Pak Kahfi selaku guru matematika kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa. Mulai. Silakan pause beberapa detik video tersebut atau video ini. Selesai. Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu sehat, kita selalu kuat dan kita selalu fit dalam melakukan pembelajaran online ini. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik mengisi absen terlebih dahulu. Absennya sudah Pak taruh di classroom. Nanti ada kolom begitu kan, absen siswa. Nanti adik-adik komentar dengan nama lengkap adik-adik beserta kelasnya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kalau menurut buku siswa, itu dulu. Buku siswanya untuk adik-adik, Bapak sudah upload juga di Classroom. Silakan adik-adik baca-baca untuk referensi pembelajaran nantinya. Nah, kalau menurut buku siswa, materi yang pertama kita pelajari yaitu tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, adik-adik dapat memahami tentang konsep nilai mutlak, menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Kita masuk ke pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu jarak atau bilangan yang terletak mulai dari angka 0 hingga X, di mana X adalah bilangan bulat. Nah, kan adik-adik tahu bilangan bulat itu mulai atau start dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Tak terhingga ini maksudnya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Begitupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kita baca kembali ya. Nilai mutlak adalah suatu jarak atau bilangan yang terletak mulai dari angka 0 hingga X, di mana X adalah bilangan bulat tak terhingga, sehingga nilainya tidak akan pernah negatif. Jadi untuk nilai mutlak ini, jika selesai sudah dioperasikan nilai mutlak ini, hasilnya itu tidak akan pernah negatif, hasilnya akan selalu positif. Oke, ini contohnya. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif 2. Nah, sebelum itu, dua garis yang mengapit angka negatif 2 ini yang disebut nilai mutlak, ini yang disebut mutlak. Nah, apapun yang ada di dalam garis ini, hasil akhirnya atau setelah sama dengan ini akan menjadi nilai positif. Contoh ini, nilai mutlak dari negatif 2. Hasilnya itu sama dengan 2. Yang kedua, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nah, ini cara bacanya begitu. Nilai mutlak dari negatif 2. Kurungnya ini dulu dibilang, baru isi yang di dalamnya. Nilai mutlak dari negatif 1/2 sama dengan 1/2. Nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2. Oke, lanjut. Nah, nanti adik-adik lihat ada definisi 1.1 pada buku siswa yang Bapak sudah upload di Google Classroom itu. Nah, bunyi definisi 1.1 itu ini. Misalkan X bilangan real. Jadi, X yang diapit oleh dua garis ini dibaca sebagai nilai mutlak X. Kayak yang Pak sudah jelaskan sebelum slide yang ini kan. Jadi dia kalau angka atau apapun yang diapit oleh dua garis ini itu dibaca dengan mutlak awalnya, mutlak X kayak ini kan. Dibaca dengan nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X positif jika X-nya atau jika nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, mungkin adik-adik bingung kan? Ini X ini adalah variabel. Variabel itu adalah suatu yang mewakili beberapa angka atau
perumpamaan baik benda, baik angka atau barang-barang apapun itu. Misalkan X ini bisa jadi sebuah pulpen, X ini bisa sebagai angka 1, X ini bisa sebagai angka 2 dan seterusnya. Nah, jika X-nya itu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai X-nya itu akan bernilai positif. Nah, ini maksudnya X lebih besar atau sama dengan 0 ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, yang kedua, jika X-nya kurang dari 0, maka nilai X-nya ini akan dikalikan dengan negatif untuk menciptakan hasil yang positif. Karena pada hukum perkalian, jika negatif dikali negatif atau negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan menciptakan positif. Jika negatif ketemu positif, maka hasilnya akan tetap negatif. Jadi, dua kutub yang sama akan menciptakan hal yang berbeda. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, ini untuk definisi nilai mutlak yang di buku. Cuma tadi Pak sudah sederhanakan di pengertian nilai mutlak yang sebelumnya itu. Nah, ini contoh yang pertama. Nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2. Mengapa dia positif? Karena jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai X-nya akan tetap positif. Kan? Karena 1/2 ini nilainya positif, maka dia tidak berubah dan dia tetap jadi 1/2. Nah, kalau untuk contoh yang negatif ini, X-nya kurang dari 0 ini, silahkan adik-adik lihat yang contoh 3 ini. Yang ketiga. Coba lihat. Nilai mutlak negatif 3. Karena dia negatif kan sesuai ini. Jika dia negatif atau jika X-nya ini kurang dari 0, maka dia harus dikalikan dengan negatif pula untuk menciptakan positif. Jadi dibacanya nilai mutlak negatif 3 sama dengan negatif dikali dengan negatif 3 menghasilkan 3. Jadi seluruh operasi dari bilangan mutlak itu akan selalu menciptakan nilai yang positif, tidak pernah negatif. Oke, baiklah kita lanjut. Ini contoh soal bilangan mutlak. Atau ini contoh soal nilai mutlak. Yang pertama, tentukan nilai mutlak 2x tambah 3 jika x adalah suatu bilangan real, di mana x-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini bilangan real atau x-nya itu sudah diketahui sebagai 5. Jadi, x ini sisa kita masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga terbentuklah ini. Jawab. Nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan nilai mutlak 2 dalam kurung 5 atau 2 kali 5 ditambah 3 sama dengan nilai mutlak 10 tambah 3. Nilai 10 ini dari 2 kali 5, nilai 3 ini dari angka 3 ini. Sehingga menciptakan 13. Nilai mutlak dari 13 sama dengan 13. Karena 13 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi begitu. Nah, ini yang kedua. Tentukan nilai mutlak negatif 2x tambah 5 jika x adalah suatu bilangan real di mana x-nya sama dengan 5. Nah, kayak tadi kan, x-nya ini sudah diketahui sama dengan 5. Jadi sisa kita masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga membentuk negatif 2 dikali 5 ditambah 5 sama dengan nilai mutlak negatif 10 tambah 5. Sehingga menciptakan nilai mutlak negatif 5. Oke. Sesuai definisi tadi, jika x-nya itu kurang dari 0, maka dia harus dikalikan dengan negatif. Nah, ini kan nilai negatif 5 ini kan kurang dari 0. Jadi dia harus dikalikan negatif kali nilai mutlak negatif 5 sehingga menciptakan angka 5 yang positif. Inilah hasil nilai mutlaknya. Pada nilai mutlak ada pun sifat-sifatnya. Nah, kayak yang pertama ini kan, sifat-sifat nilai mutlak itu kurang lebih sama dengan sifat-sifat operasi bilangan, kayak penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Gitu. Nah, yang pertama ini kan ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Salah. Nilai mutlak 3 tambah 2 sama dengan nilai mutlak 5. Sama dengan 5. Nah, ini bentukannya ini sama saja dengan bentukan yang ini. Nilai mutlak 3 tambah nilai mutlak 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Cuma ini dipisah-pisah. Sehingga sifat untuk ini, sifat atau bahasa matematisnya seperti ini. Nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nah, di sini A dan B-nya ini variabel sama dengan X tadi.
dia bisa mewakili angka, benda, atau perumpamaan apapun itu. Nah, yang kedua ini, nilai mutlak 3 kurang 2 sama dengan nilai mutlak 1 sama dengan 1. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, yang penjumlahan. Hanya saja tandanya yang berbeda. Jadi dia terbentuknya nilai mutlak 3 kurang nilai mutlak 2 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, sifatnya juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Cuma dia beda di simbol. Yang pertama penjumlahan atau tambah, yang kedua negatif atau pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Perkalian ini juga hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Cuma beda di simbol juga. Silakan adik-adik baca saja kan. Ini A kali B sama dengan A nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nah, yang keempat ini agak berbeda sedikit. Di sini nilai mutlak 12 per 6 atau biasa kita kenal dengan nilai mutlak 12 bagi 6 atau biasa juga kita akrab dengan bilangan pecahan barang ini. Jadi 12 bagi 6 karena 12 bagi 6 sama dengan 2, maka nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2 juga. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini, nilai mutlak 12 per nilai mutlak 6 atau 12 per 6 sama dengan 2. Sifat yang berlaku ya seperti ini. Nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Tapi ada syaratnya. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Karena pada peraturan pecahan, suatu penyebut itu tidak boleh 0. Karena hasilnya tidak akan terdefinisi atau tidak akan dapat. Nah, mengapa begitu? Contoh, 1 per 0. 0 mau dikalikan berapapun, hasilnya akan tetap 0. Dia tidak akan mencapai angka 1. Jadi dia tidak akan memiliki jawaban. Nah, itu sebabnya mengapa B itu tidak boleh 0. Nah, yang ketiga itu nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma dia di sini beda DP cara. Di sini dia akar 9 sama dengan 3. Untuk sifatnya ya seperti ini. Nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Akar kuadrat dari A pangkat 2. Nah, itu. Kalau masih bingung ini saya ibaratkan dengan angka lah. A ini sebagai negatif 2 toh. Sifat nah, A ini sebagai negatif 2. Kita coba sifat nilai mutlak yang ini. Kita masukkan A-nya ini sebagai negatif 2. Akar dari negatif 2 pangkat 2, kayak tadi kan negatif kali negatif sama dengan positif. Akar dari negatif 2 pangkat 2 sama dengan positif 4. Karena dia negatif ketemu negatif. Sehingga akar dari 4 itu, akar dari positif 4 itu sama dengan 2. Jadi, dengan cara ini kita bisa menemukan hasil dari nilai mutlak. Oke. Adapun contoh soal untuk nilai mutlak. Nah, ini. Soal yang pertama. Tentukan nilai mutlak X kurang 3 jika X bilangan real. Di mana nilai X sama dengan 1. Jawabannya ini. Nilai mutlak X kurang 1 sama dengan nilai mutlak 1 per 3. 1 per 3 dari mana? Dari nilai X yang sudah ditentukan sebagai 1. Jadi X ini kita gantikan dengan 1 ini. 1 yang sudah diketahui ini. Nah, menghasilkan nilai mutlak negatif 2. Karena menurut definisi sebelumnya, yang sudah ada kan di definisi 1.1 itu, yang ini yang tadi kita sudah lihat di PPT, jika X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak X-nya itu harus dikalikan dengan negatif, sehingga menciptakan ini. Nilai mutlak negatif 2 dikali dengan simbol negatif. Saat negatif ketemu dengan negatif, maka akan menciptakan positif. Negatif. Jadi kita baca kembali. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 1 kurang 3. Dari 1 kurang 3 dioperasikan menjadi negatif 2. Nilai mutlak negatif 2. Dari negatif 2, saat kita masukkan syarat di definisi 1.1, sehingga menjadi negatif dikali nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Hasil akhirnya positif kan? Nah, itu. Itulah nilai mutlak. Kita operasikan bagaimanapun hasilnya kan selalu positif. Nah, yang ketiga. Ini dia pecahan. Bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan toh untuk nilai mutlak juga. Kalau kalau biasa kita dengar SMP itu
bahasanya itu bilangan per, macam 1/2, 2/3, nah, ada per-pernya begitu. Dan nah, untuk nomor 3 ini nilai mutlak 1/2x kurang 2/3, tapi oh tunggu tunggu, nilai mutlak 1/2x kurang 2/3, di mana x-nya ini sama dengan satu. Itu diketahui x-nya ini sama dengan satu, sama dengan soal yang di atas itu. Jadi untuk nilai x ini, untuk pengoperasiannya, sisa kita gantikan dengan satu. Nah, sehingga begini jadinya. Nilai mutlak 1/2 dikali satu, kan sebelumnya x toh. X-nya kita masukkan sebagai satu, S1 ini sebagai pengganti X. Jadi hasilnya itu nilai mutlak 1/2 kali satu kurang 2/3 menghasilkan nilai mutlak 1/2 kurang 2/3. Nah, ini hasil dari perubahannya ini kan. Jadi nilai mutlak 1/2 kurang 2/3. Nah, ingat kembali pengoperasian penjumlahan pengurangan pecahan waktu SMP. Saat mau mengurangi atau menjumlahkan suatu pecahan, kita harus menyamakan penyebut ruas kiri dan ruas kanan ini, sisi kiri dan kanan ini. Jadi untuk FPB dari 2 dan 3 ini kan 6. Atau 6 ini bisa dibagi dengan 2, 6 juga bisa dibagi dengan 3. Jadi jadi untuk mencari kesamaannya itu kita gunakan 6. Ibarat begini, dua hal yang berbeda kita tidak akan bisa bagikan kecuali kita samakan terlebih dahulu. Sama dengan sudut pandang manusia. Dalam memutuskan itu kalau masih berbeda sudut pandangnya, tidak akan selesai masalah. Jadi kita harus satukan pikiran, satukan sudut pandang, nah kita bisa menyelesaikan masalah. Sama dengan konsep ini, konsep penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Untuk 2/3 yang 2 dan 3 yang berbeda, kita ambil titik tengahnya yang sama, yaitu 6. 6 bisa dibagi 2, 6 bisa juga dibagi 3. Jadi saat 6 dibagi 2 sama dengan 3 kan? 3 dikali 1 jadi 3. Ini tiganya. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 yang di atas sama dengan 4. Nah, ini operasi lanjutnya. 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Penyebutnya tetap 6. Tidak berubah penyebutnya itu. Yang penting sudah sama. Karena di sini hasilnya negatif. Negatif 1/6 sesuai definisi 1.1. Jika X kurang dari 0, maka nilai mutlaknya harus dikalikan dengan negatif. Nah, jadi ini nilai mutlak negatif 1/6 dikali dengan negatif sama dengan 1/6. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya positif sama dengan sebelumnya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, kita akan lanjutkan di minggu depan. Ya adik-adik, jangan lupa lihat tugas yang Bapak berikan. Silakan dikerjakan. Batas pengumpulan terakhir yaitu jam 12 siang ini. Dan jika masih banyak yang belum mengumpul, Bapak akan undur waktu pengumpulannya sampai jam 12 sebentar malam. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada bahasa dan kekeliruan yang Bapak sengaja maupun yang Bapak tidak sengaja. Dan untuk materi yang belum adik-adik mengerti, nanti tanyakan saja langsung ke Pak. Silakan buat grup WA untuk pembelajaran matematika kelas masing-masing. Nanti undang Pak di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalam.